Halo teman-teman, nah di video kali ini aku bakal ngebahas nih gimana sih buat kamu yang pengen punya waktu yang produktif atau punya plan belajar yang baik untuk mempersiapkan diri kamu belajar UTBK. Karena kalau kamu belajar UTBK tanpa plan ini, sebenarnya kamu kayak belajar yang nggak benar-benar efektif karena kamu mungkin nggak bisa memanfaatkan waktu keseharian kamu dengan sebaik mungkin. Jadi usahakan untuk kamu yang mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK, gunakanlah plan belajar ini dengan sebaik-baiknya dan mulai terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu untuk membuat to-do list. Nah, sebelumnya buat kamu yang baru aja udah daftar dan selesai daftar di SNMPTN, sekarang waktunya kamu untuk bisa move on dari SNMPTN dan jangan terlalu berharap sama hasil SNMPTN. Apapun itu hasilnya, karena itu tuh kayak bener-bener keberuntungan banget buat kamu. Nah, jadi mulai sekarang kamu harus bisa mempersiapkan diri menghadapi UTBK. Nah, banyak banget sih orang yang kayak gagal UTBK. Sebenarnya mereka udah belajar mati-matian dari semester-semester sebelumnya. Yang aku tahu, kita itu nggak dinilai sepintar apapun kita, sehebat apapun kita itu nggak dinilai dari seberapa lama waktu kamu belajar. Kamu kayak udah ikut bimbel kesana kesini, beli buku yang tebal-tebal, kamu udah meluangkan waktu belajar 10 jam setiap hari, tapi percuma kalau misalkan kamu nggak konsisten melakukannya dan itu bukan waktu yang efektif buat kamu belajar. Dan hal itu nggak berpengaruh banget sama hasil untuk belajar kamu. Yang belajar yang efektif dan baik walaupun dengan waktu yang sangat singkat, nggak butuh bimbel dan juga bukunya nggak harus tebal-tebal, tapi kamu bisa paham, kamu juga bisa ngerti, kamu bisa fokus dan konsisten saat melakukannya, itu adalah waktu terbaik kamu. Nah, jadi buat kamu yang masih merasa telat untuk belajar UTBK, kamu kayak udah ngeluh, aduh kayaknya aku bakalan lulus dari UTBK karena orang-orang tuh pesaing-pesaingku tuh kayak udah belajar dari semester lalu, baru masuk kelas 12 mereka udah siap untuk UTBK, sedangkan aku baru bulan ini aku mau mulai belajar UTBK dan kamu merasa insecure dengan hal tersebut. Dan aku mohon untuk kamu yang merasakan hal seperti itu, buang jauh-jauh karena itu benar-benar gak ada manfaatnya buat diri kamu. Tapi mulai saat ini kamu harus bisa menyusun strategi kamu, gimana caranya kamu bisa paham, kamu bisa mengerjakan soal UTBK yang akan kamu hadapi. Nah, mulai dari buat to-do list dan juga buat plan belajar kamu untuk menghadapi soal-soal UTBK. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tipsnya ke kamu gimana sih cara buat plan study UTBK dengan bener-bener konsisten yang bisa ngebantu kamu untuk siap menghadapi UTBK. Karena aku rasain dari pertama kali aku masuk SMA, aku tuh udah mulai terapin pakai to-do list, pakai plan belajar, dan itu bener-bener ngebantu banget kamu. Karena kalau kita nggak pakai plan belajar, saat kita punya waktu gabut, kita tuh kayak bingung harus ngelakuin apa ya. Padahal kalau kita rinciin masih banyak banget hal lain yang harus kita lakukan. Nah, dengan plan belajar ini bisa ngebantu kamu untuk menjauhkan diri kamu dari hal-hal yang gabut. Nah, sebelum kita buat plan belajarnya nih, prolog dulu yang akan aku kasih ke kamu, kamu harus bisa menilai dan membaca apa sih kelebihan dan kekurangan kamu. Pertama, karena UTBK di tahun 2021 ini terdiri dari TPS dan TKA, kamu harus tahu kamu kelebihannya di mana nih, di TPS atau di TKA. Karena jarang banget orang yang bisa menguasai semaksimal mungkin di TPS dan TKA ini. Waktu itu aku persiapan untuk di TPS karena aku lebih dominan dan lebih siap di TPS daripada aku harus kayak belajar mati-matian untuk TKA yang emang bener-bener gak masuk di otak aku, karena soal-soalnya kayak lebih susah aja gitu menurut aku. Jadi aku memperjuangkan untuk belajar di TPS dan aku mau menambah skorku di UTBK itu dengan TPS. Jadi aku prioritaskan belajarku itu di TPS. Nah, buat kamu juga, kamu harus melakukan hal yang sama. Kamu harus tahu prioritas untuk belajar kamu itu yang bisa membantu kamu itu apa, TPS atau TKA. Kalau kamu misalkan hanya belajar suatu hal yang emang itu udah sulit bagi kamu, itu kayak membuang waktu percuma-cuma karena kamu nggak bisa memaksimalkan dalam satu hal. Nah, saat UTBK ini kamu harus pakai strategi itu. Jadi kamu harus tahu dulu kamu lebih unggul di TPS atau di TKA, dan kamu harus usahakan memaksimalkan poin maksimal kamu sebesar-besarnya di subjek itu. Dan mungkin yang sisanya kamu bisa mengikuti tapi santai aja gitu, nggak harus terlalu terburu-buru. Tapi alangkah baiknya kamu juga harus siap di dua-duanya, di TPS dan di TKA.
Nah, setelah kamu tahu apa yang mau kamu perdalam, TPS atau TKA, langkah selanjutnya adalah kamu harus tahu nih waktu produktif kamu untuk belajar. Kamu lebih produktif belajar di malam hari atau misalkan di pagi hari. Nah, karena ini akan berpengaruh juga sama plan belajar yang akan kamu buat. Jadi, tips pertama, di tips pertama ini adalah possible. Possible ini artinya adalah kamu harus bisa membuat plan belajar UTBK ini yang benar-benar possible yang bisa kamu lakukan. Nah, buat kamu yang mau mulai buat plan, kamu harus buat plan yang benar-benar sesuai sama kemampuan kamu dan memang benar-benar si plan ini tuh bisa kamu kerjakan di hari itu yang sudah kamu buat. Jangan sampai kamu buat plan hanya ditulis aja tapi kamu gak mengerjakannya, kan percuma aja gitu, buat apa kita buat plan. Nah, gimana sih buat plan belajar UTBK yang benar-benar bisa kamu lakukan? Biasanya aku tuh sehari cuma nyantumin beberapa pelajaran aja. Jadi plan UTBK ini aku buat khusus untuk belajar UTBK tanpa aku tambahin materi-materi pembelajaran di luar UTBK. Nah, jadi biasanya aku ngambil waktu sehari itu untuk persiapan belajar UTBK minimal itu adalah 2 jam. Tapi kalau waktu maksimal dan produktif aku biasanya aku 1 jam di pagi hari, 2 jam di siang hari, dan di malam itu bisa sampai 2 jam. Dan itu tergantung dari subjek mata pelajaran atau topik yang akan kita pelajari. Nah, sistem belajarnya untuk kamu yang pengen benar-benar possible dan bisa melakukannya, aku saranin buat pakai sistem belajar Pomodoro. Nah, gimana sih cara belajar pakai Pomodoro? Ini adalah salah satu hal yang benar-benar efektif. Jadi kamu bisa searching aja di internet gimana cara pakai Pomodoro. Mungkin di video lain aku bakal ngejelasin belajar efektif pakai Pomodoro. Tips kedua, take a note. Nah, jadi di tips kedua ini kamu harus bisa mencatat schedule dari plan belajar kamu, karena ini bisa ngebantu banget kamu untuk mereminder kamu untuk bisa belajar. Bisa pakai HP, aplikasi yang modern, atau juga kamu bisa tulis-tulis di note gitu atau di kertas. Nah, buat kamu yang pengen punya plan belajar, kamu bisa download di link description box di bawah. Aku udah taruh link PDF yang bisa kamu download, karena di situ aku menyediakan plan belajar yang bisa kamu tempel di tempat belajar kamu untuk membantu kamu lebih semangat lagi dalam belajar. Langkah awalnya kamu tuh harus ngisi dulu nih. Di bulan ini aku tuh buat plannya ini untuk 30 hari ya teman-teman. Nah, jadi di pertama ini langkah awalnya kamu harus tahu dulu di 30 hari ini kamu mau belajar apa aja nih. Kamu taruh topik-topik yang akan kamu pelajari. Terus kamu juga harus bisa memprioritaskan 10 topik minimal atau misalkan maksimal untuk yang kamu bisa kuasai atau prioritas topik yang mau kamu kuasai. Nah, prioritas ini tergantung kamu. Bisa aja topik ini yang pengen kamu perdalam, atau juga bisa aja topik ini yang memang kamu nggak ngerti, jadi kamu harus prioritaskan, atau juga topik ini adalah topik-topik yang sering keluar di UTBK. Nah, selanjutnya kamu juga bisa ngisi di bagian sesudah itu tuh ada kayak topik yang udah kamu kuasai. Ini tuh ditulis setelah kamu sudah menyelesaikan schedule selama 30 hari. Kamu tuh nulis selama belajar 30 hari untuk persiapan UTBK ini, topik-topik apa aja sih yang benar-benar kamu kuasai. Fungsinya untuk apa? Fungsi itu kayak untuk mengevaluasi diri kamu. Nah, terus di bagian atas di sana itu ada note gitu. Nah, tulisan note itu adalah untuk mengevaluasi belajar kamu selama 30 hari itu. Mungkin ada kesalahan-kesalahan atau nggak efektif atau gimana. Nah, kamu harus mengevaluasi. Evaluasinya kayak apa aja yang harus kamu hindari, perbaikan kedepannya seperti apa. Nah, setelah itu buatlah schedule untuk selama 30 hari. Nah, jadi di schedule 30 hari ini kamu misalkan 1 minggu ini kamu mau fokus buat belajar verbal. Kamu harus bener-bener bisa dan bener-bener jago verbal sama misalkan bahasa Inggris gitu. Nah, kamu bener-bener menjadwalkan 1 minggu itu untuk satu topik yang sama dan kamu harus bener-bener bisa menguasainya. Aku kurang merekomendasikan kalau misalkan belajar itu loncat-loncatan materi, karena itu kayak kurang produktif, kurang efektif, dan juga kamu mungkin kurang ngerti juga. Tapi kecuali untuk kamu misalkan yang mudah bosan dalam suatu materi yang sama, mungkin metode itu bisa lebih efektif. Cuman aku kayak kurang menyarankan aja, karena kamu nggak fokus dalam satu bidang yang bisa kamu kerjakan hari itu juga dan kamu bisa kuasai hari itu juga. Jadi buatlah
schedule misalkan yang benar-benar bisa kamu kuasai dan kamu bereskan di 1 minggu itu, dan harus kamu benar-benar bisa bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Contohnya di hari Senin aku tuh buat 3 topik yang harus aku kuasai. Misalkan topik numerical ini karena terlalu banyak, aku gak sanggup gitu untuk bisa mengerjakannya dalam 1 pomodoro. Jadi aku buat 2 pomodoro. Nah selanjutnya sisanya yang ketiga ini aku belajar TKA nih, misalkan aku belajar turunan atau limit gitu. Tapi 1 minggu itu aku harus konsisten untuk belajar matematika. Jadi TKA ini aku selipin tapi di akhir, bukan prioritas, karena prioritas aku adalah di TPS. Tips ketiga, nah di tips ketiga ini adalah konsisten. Konsisten ini adalah emang bener-bener kunci utama buat kamu yang pengen sukses dalam belajar UTBK. Karena lawan kamu itu adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu harus bisa menjauhkan rasa malas dalam diri kamu, karena waktu UTBK ini sebentar lagi. Kamu gak ada waktu buat tidur-tiduran, dan kamu gak ada waktu buat nonton drama Korea. Jadi cukup kamu hari ini adalah untuk bisa fokus sama masa depan kamu. Jangan sampai kamu menyesal di masa depan karena kesalahan di hari ini. Jadi kamu harus bisa melakukan sebaik mungkin kesempatan kamu di masa muda sekarang. Nah caranya gimana? Salah satunya adalah memperjuangkan mimpi kamu masuk PTN dan jurusan yang ingin kamu raih dengan jalur UTBK. Walaupun masih banyak jalur yang lain, tapi selama masih ada kesempatan kamu harus memaksimalkannya. Nah jadi konsisten ini adalah kunci utama untuk kamu bisa sukses untuk menerapkan plan belajar ini. Nah caranya gimana? Buatlah habit yang baik. Jadi walaupun kamu misalkan, karena kita manusia biasa, kita tuh sering malas dan juga kehilangan semangat untuk bisa belajar UTBK, apalagi ngebuat plan yang udah kita buat gitu. Nah tapi cobalah kamu untuk bisa konsisten. Semalas-malasnya kamu minimal sehari itu mengerjakan 10 soal UTBK. Nah misalkan kamu ngerjainnya itu nggak harus langsung 10 soal, tapi kamu bisa mencicilnya. Misalkan bangun tidur kamu ngerjain 3 soal, siang hari saat kamu lagi break kamu ngerjain 5 soal, dan sebelum tidur kamu ngerjain lagi misalkan 3 soal atau 2 soal gitu. Pokoknya kamu harus konsisten sehari itu minimal ngerjain 10 soal UTBK. Dan nanti selama 2 minggu kamu telah melaksanakan hal itu secara rutin, itu akan terbentuk sebuah habit yang baik untuk kedepannya. Nah kurang lebih seperti itu tips yang bisa aku berikan untuk kamu yang lagi berjuang untuk UTBK. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan melakukan hal yang terbaik. Jauhkan pikiran-pikiran negatif dalam diri kamu dan lakukanlah hal yang terbaik sesuai kemampuan kamu. Semangat!